Nah, kalau tadi kan bilang Suster Kalista kalau di apa namanya di beberapa kesempatan misal antar jemput dan sebagainya itu selalu bareng. Kalau di mungkin kegiatan-kegiatan lain apa nih hal-hal yang sering dilakuin bareng juga mungkin di luar aktivitas kuliah atau kegiatan-kegiatan lain ada nggak? Ada jalan-jalan. Kita sering hang out. Enggak, kalau misalnya saya sedang misalnya ada situasi-situasi yang misalnya butuh seseorang atau butuh teman curhat, butuh teman jalan yang saya kontak dia, yuk kemana ke air terjun bareng gitu kan, kita bareng. Lalu kita berkunjung kemana bareng berdua, yuk jalan gitu. Kayak kemarin bulan Januari saya ke Semarang, kemudian ada waktu kita meet up yuk kemana nih gitu, ke Kota Lama yuk. Hari pertama kita ke Kota Lama bareng-bareng, hanya sekedar ngobrol aja sambil di sana foto-foto ngobrol, kemudian balik toh besoknya lagi kita keluar lagi kemana hari ini gitu, kunjungi teman yang di mana gitu. Itu kalau di luar kampus ya. Iya sih, lebih banyaknya jalan-jalan gitu. Jadi emang ini ya nggak cuma di kuliah aja, jadi ya di luar kampus juga ini ya tetap ya hangout bareng, terus kemana-mana juga selalu. Ini yang aku unik tadi, aku kan dengerin Suster Kalista ngomong ya, itu bahasanya udah Jawa banget Suster Kalista. Karena memang sudah beberapa lama di Jawa, kira-kira 10 tahunan di Jawa. Oke. Sebelum kuliah udah di Jawa ya Kak Kalista ini? Iya, betul. Pernah kalau saya kan suster ya, jadi tugasnya pindah-pindah gitu. Jadi sebelum di Semarang, di Malang dulu, di Malang 4 tahun, kemudian di Semarang 5 tahun, kemarin baru pindah ke Jogja. Oke, makanya ini Kak, suara medoknya ini kelihatan. Oke, biasa. Jadi udah beradaptasi ya suster ya? Ya, betul. Menyesuaikan diri. Oke, luar biasa nih. Nah, sekarang kita bahas nih soal mungkin kepribadian masing-masing nih dari Suster Kalista dan juga dari Kak Tuti nih. Kalau mungkin pertama dulu ya, Kak Tuti ya. Kalau Kak Tuti memandang seorang Suster Kalista ini orangnya kayak gimana sih, Kak? Apa ya biasa aja, maksudnya kayak melihat suster itu seperti teman-teman yang lain aja, bukan hanya karena bajunya beda, mungkin terlihatnya beda, covernya beda, tapi ya ngelihat sikapnya atau aktivitasnya biasa aja kayak teman-teman yang lain yang mungkin juga berjilbab juga, jadi nggak ada bedanya. Oke, jadi istilahnya kayak teman biasa kayak umumnya ya Kak ya? Iya, karena mungkin juga sifatnya mungkin agak nyambung ya, karena makanya itu kita jadi deket ya. Ya udah biasa aja kita temenan seperti sama yang lain juga. Jadi lebih ini ya sifatnya, terus cara ngobrolnya itu sama kayak teman-teman dan akhirnya juga klop itu emang ya. Iya. Biasa. Kalau dari sebaliknya nih dari sisi Suster Kalistanya, kalau melihat Kak Tuti sendiri nih bagaimana, sosoknya seperti apa kira-kira? Ya, kalau dari saya memang kalau di kampus memang saya agak berbeda dari teman-teman lain ya. Artinya banyak teman-teman kalau kita melihat dari segi luarnya secara berpakaiannya memang saya agak beda sendiri dari teman-teman lain. Mungkin teman-teman banyak yang berjilbab, saya juga berkerudung, cuman agak beda gitu. Sehingga banyak hal yang memang harus saya menyesuaikan diri dengan teman-teman. Artinya saya tidak membawa diri saya sebagai seorang suster. Kalau di Katolik, suster itu harus bagaimana enggak. Jadi ketika di kampus saya melepas semuanya itu, artinya saya bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman di kampus gitu. Sehingga tidak ada orang yang memandang oh ini suster, kehidupannya suster tuh seperti ini enggak. Jadi tidak menampakkan itu, tapi menampakkan saya sama seperti teman-teman yang lain seperti itu, sehingga nyambung. Kalau misalnya saya merasa diri saya seorang suster, seorang biarawati, nanti nggak nyambung sama teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya melihat Mbak Tuti sendiri, kalau dari saya ya, dia sebenarnya cerdas ya. Cerdas, kemudian supel gitu, nyambung aja kalau ngomong, tidak hanya sama saya tapi sama semua orang. Dia termasuk orang yang nyambung kalau diajak ngobrol. Makanya tadi tak bilang terus soleha ya, karena seorang ustazah pengajar di masjid gitu kan, dia kan kalau sore
itu menjadi ustazah. Kalau pagi sama ya sebenarnya, kalau saya sore ngajarnya di gereja, dia ngajarnya di masjid. Pagi saya ngajar di sekolah, dia ngajar di sekolah gitu kan. Jadi sosok-sosok yang memang kalau menurut saya, karena saya lihat dia di masjid seringnya mengajar anak-anak ya di masjid. Jadi saya kira ilmu agamanya itu tentunya dia lebih paham gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.